Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwana fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ibadallah azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita kembali bermajlis pada kesempatan malam hari ini bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala, kembali kepada risalah kita, yaitu Al-Adab Al-Asrah yang disusun oleh Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Usaimi hafidhahullahu ta'ala wa waffaqah. Telah kita bahas adab yang keempat kemarin, yaitu adab Al-Kalam. Kita lanjutkan pada adab yang kelima. Qala al-musannif waffaqahullah, berkata al-musannif, semoga Allah memberikan taufik kepadanya, al-khamisu, adab yang kelima. Idza ataita majji'aka fatawadda, apabila engkau beranjak ke tempat tidurmu maka berwudulah. Wa nam ala sikkikal aiman, dan tidurlah dengan berbaring di atas bagian tubuhmu yang kanan. Watslu ayatal kursiyyi marratan, dan bacalah ayat kursi sekali. Wajma' kaffaika waqra fihima suratal ikhlasi wal mu'awwidhataini, dan kumpulkan kedua telapak tanganmu, lalu baca pada kedua telapak tangan tadi surah al-ikhlas dan dua mu'awwidhah, yaitu al-falaq dan an-nas. Kemudian beliau melanjutkan, wanfus fihima, setelah engkau baca maka tiupkan kepada dua telapak tanganmu tadi, tiupkan ke kedua telapak tanganmu tadi. Wamsah bihima mastata'ta min jasadika, lalu kemudian usapkan kedua telapak tangan tadi ke bagian tubuhmu yang mudah bagimu. Taf'al dzalika thalasan, hal itu engkau lakukan sebanyak 3 kali. Ini matan qaulnya muallif.
Kemudian beliau menyatakan dalam syarahnya, Dzakaral musannif waffaqahu Allahul adab al-adab al-khamis minal adabil asrah wa huwa yata'allaqu bi adabin naum. Musannif menyebutkan adab yang kelima dari adab-adab yang 10, yaitu adab tidur. Ya, adab tidur. Jadi 10 adab ini sebagaimana di awal sudah disampaikan, ini 10 adab yang agung. Di antara alasannya adalah karena adab ini selalu menyertai kehidupan manusia. Setiap manusia pasti tidur. Bahkan itu termasuk kebutuhan pokok. Tidur yang stabil. Kebanyakan tidur juga tidak baik, tidak bisa tidur juga tidak baik. Ya, tidur yang stabil. Apa harus sama setiap manusia dalam kebutuhan tidur? Tidak sama. Ada yang tukang tidur, kebutuhannya banyak. Kalau lihat hamba-hamba Allah yang istimewa, Allah katakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit sekali membaringkan tubuhnya di tempat tidurnya. Berarti tidur mereka sedikit diukur dari umumnya manusia. Kenapa mereka tidurnya sedikit? Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka isi dengan qiyamul lail dan ditutup pada waktu sahur dengan istighfar kepada Allah. Maka pastikan ibadah kita di waktu sahur adalah istighfar. Mulailah kehidupan dengan istighfar. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Artinya sedikit mereka tidur. Orang-orang yang hebat ini, hamba-hamba Allah pilihan ini. Ya. Apa yang mereka kerjakan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka bermunajat kepada Rabbnya dengan rasa takut dan penuh harap. Dua rukun ibadah. Ada rasa takut, ada roja, ada harap. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ini kebutuhan tidur berbeda-beda. Ada yang katanya tidur yang sehat itu 8 jam, enggak harus. Kalau tidur pas 8 jam, yang suka tidur 24 jam. Kan gitu ya. Nah, ini pingsan bukan tidur. Tidur sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Nah, ini adab yang ke-5 dari kitab kita, yaitu adab tentang tidur. Maka nanti kalau kita pelajari adab lalu kita kerjakan, insya Allah tidur kita adalah tidur yang baik, yang standar. Adapun lama dan tidaknya tidak ditentukan dalam dalil-dalil. Enggak ada dalil yang menentukan tidurnya sekian jam. Enggak ada. Kembali kepada kebutuhan apa? Masing-masing. Ada orang yang tidur 2 jam tapi tidurnya bagus, hamba Allah yang baik, cukup sehat, enggak ada masalah. Kalau toh sakit bukan karena tidur. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, seorang muslim tentu tidak sama dengan orang kafir dalam tidurnya. Tidak sama. Ya, kalau orang pencari dunia kadang-kadang tidurnya kurang demi dunia, kenapa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak lebih bersemangat? Ya, nah. Jadi adab an-naum. Kemudian muallif menyatakan wa fihi thamanu masail. Dalam adab yang kelima ini, adab tidur, ada 8 perkara yang akan beliau bahas. Fal mas'alatul ula, hal yang pertama, permasalahan yang pertama, fi qawlihi, dalam ucapan musannif waffaqahullah, idza ataita majji'aka fatawadda. Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah.
Wal madji, yang dimaksud madji dalam hadis, al madji itu tempat berbaring, tempat tidur, yaitu mahallun naumi bil lail, tempat tidur di waktu malam. Kenapa? Karena kebiasaan tidur yang dimaksud dimutlakan waktu tidur itu malam hari. Kalau tidur sesaat di siang hari, istirahat sebelum duhur, sebelum sholat duhur, itu namanya qailulah. Ya, dan itu diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum sholat duhur, qailulah, tidur sebentar, untuk supaya fresh sholat duhurnya. Jadi urutannya bukan makan terus tidur, bukan itu. Tidur, sholat, baru makan. Kalau mau makan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah begitu. Kalau konsepnya kita kan enggak, kan gitu ya. Makan terus tidur, akhirnya apa? Kegemukan. Karena habis makan enggak dipakai apa-apa, aktivitas untuk tidur. Bangun tidur lapar, makan lagi akhir. Nah qailulah itu yang rajih, yang kuat sebelum salat zuhur. Berbaring, kemudian salat zuhur dalam keadaan fresh. Itu enggak pakai ukuran seperti tidur malam 8 jam, ya berarti dari subuh. Enggak. Itu hanya untuk supaya kita tidak malas ketika salat zuhur, ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan idza ataita madji'aka, tempat tidurmu, yaitu tidur di malam hari. Jadi adab ini terkait tidur yang menjadi kebiasaan. Yang dimaksud dengan tidur yaitu tidur pada waktu malam. Kalau siang tidak masuk di sini. Karena tidur siang itu kebiasaan orang Arab dahulu atau bahkan kita, tidak tertentu tempatnya. Tapi kalau sudah malam mesti pulang dan tempat tidurnya itu di kamarnya, di ranjangnya, di tempat yang dia memang sudah tentukan untuk tidur. Tapi kalau siang hari beda-beda orang. Kadang di tokonya dia tidur, kalau di ladang ya di ladang, di gubuknya dia tidur, sesuai dengan kebutuhannya. Kadang nggak ada tempat ya di pinggir jalan dia tidur, musafir misalkan. Nah itu. Tapi kalau tidur malam sudah ditentukan apa? Tempatnya. Mau aktivitas kemana, pulang ke rumah, tidur. Maka adab ini yang dimaksud adabun naum adalah an-naum bi al-lail, tidur pada waktu malam, ya. Naam. Jadi adab yang pertama, apabila seorang mendatangi tempat tidurnya, yaitu beranjak ke pembaringannya, fatawaddo, hendaklah berwudu. Dalam hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu an, dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, demikian juga Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza ataita majji'aka fatawaddo wudu'aka lis-shalah. Apabila engkau beranjak ke tempat tidurmu pada waktu malam, maka berwudulah. Kalimat wudu supaya tidak difahami sekedar istinsak, karena itu juga disebut wudu, maka ditegaskan dalam hadis Nabi, wudu'aka lis-shalah, sebagaimana wudu'mu untuk salat. Jadi kalimat wudu kalau dimutlakan adalah wudu sebagaimana wudu untuk ibadah salat atau ibadah-ibadah yang lain yang dibutuhkan wudu. Nah, wudunya seperti itu. Maka ada ibadah itu yang namanya induk. Sekarang misalkan mandi Jumat, seperti apa mandi Jumat itu? Enggak dijelaskan dalam hadis rinciannya. Maka pakai induknya mandi. Apa dalil induknya mandi? Huslul jinabah. Berarti mandi Jumat sama caranya dengan mandi al-jinabah. Begitu. Jelas ya? Nanti kalau mau menggabungkan, berarti induknya yang digabungi, jangan terbalik. Kalau salah niat bisa nggak sah. Para ulama fuqaha misalkan ahli fikih, kalau mau digabung mandi Jumat plus Jumat itu jinabat, berarti Jumatnya yang dimasukkan ke mandi jinabah, karena mandi jinabah diperintah secara zat dan dia wajib. Sedang mandi Jumat adalah mandi pada hari Jumat, tidak ada sebab, tidak ada sebab khusus.
Makanya kalau mau digabung, niat Jumatnya dimasukkan ke niat ghuslul jinabah, jangan dibalik, jinabahnya diikutkan Jumat. Itu namanya yang besar ikut yang kecil. Nah begitu ya. Baik. Jadi Nabi SAW memberikan petunjuk, idza ataita majji'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah. Ini dalilnya. Jadi sebelum tidur wudu, seperti wudu kalau mau salat, bukan sekedar istinsak, bukan sekedar menghirup air ke hidung lalu dikeluarkan, bukan. Tapi betul-betul wudu seperti wudu ketika hendak salat. Ini adab, bersabar, malas dilawan. Bahkan ketika dingin tidak mau wudu, kita dapat iming-iming dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menaikkan derajat, menghapuskan dosa-dosa, kesalahan kita adalah isbaghul wudu indal makari, menyempurnakan wudu di saat kita tidak suka wudu. Mungkin kondisi dingin, pegang air enggak mau, kemudian dia sempurnakan wudu dengan benar, maka itu keutamaannya lebih daripada wudu secara umum. Kenapa? Karena ada nilai jihad melawan nafsu kita, ada nilai perjuangan untuk menundukkan hawa nafsu, mau tunduk dengan syariat Allah. Dia sempurnakan wudu. Nah, mari kita amalkan ini, biasakan berwudu. Dan ini adab setiap muslim loh ya. Makanya sebenarnya kalau kita mau kembali ke agama kita, muslim itu punya identitas yang istimewa, punya jati diri yang gak sama dengan umat manapun. Muslim harus bangga dengan agamanya. Kalau mau hitung hidup bersih, andaikan orang muslim melaksanakan adab-adab agamanya, dia manusia yang paling menjaga kebersihan. Coba andaikan kita mengamalkan bersiwak, kalau toh memang tidak mampu itu, sikat gigi yang rajin ya. Apalagi apa itu, sunanul fitrah dikerjakan dengan bagus, berwudu yang baik. Muslim itu minimal wudu sehari semalam 5 kali, kalau setiap sholat dia batal ya. Belum ketika mau baca Al-Quran dia berwudu, mau tidur berwudu. Kalau orang wudu dalam keadaan benar, sempurna wudunya, hidup dia bersih, rongga hidung bersih karena istinsaknya benar. Gara-gara pelaksanaan wudu nggak benar, ini masalahnya. Wudu mestinya istinsak, dihirup air ke hidung, dia cuman towel ujung hidungnya gini, nggak cukup. Nah, jadi umat yang paling memiliki standar kebersihan hidup yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang kita, problemnya di kita, bukan ajarannya, bukan Islamnya. Islam ini sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian apa? Agama kalian. Maka yuk kita amalkan. Kita punya identitas yang istimewa, enggak sama dengan umat-umat yang lain. Ya. Nah, jadi berwudu seperti wudu ketika hendak salat. Dan yang dimaksud tidur adalah tidur di waktu malam. Tidur di waktu malam. Bahkan menjaga wudu dalam setiap kehidupan kita itu bagus. Rasulullah SAW pernah mendengar langkah Bilal di surga. Maka ditanya oleh Nabi, ya Bilal, ayu a'malin arja ilai, amal apa yang paling kau harapkan, paling kau andalkan di hadapan Allah? Aku mendengar langkahmu di surga. Jawab Bilal, ya Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu. Tidaklah aku berwudu kecuali aku salat 2 rakaat selepas wudu. Maka para sahabat itu memiliki amalan-amalan yang istimewa yang mereka ingin itu menjadi wasilah terbesar untuk bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjaga wudu harian bagus. Berhadas wudu, mau apa ke majelis ilmu berwudu, mau baca Quran berwudu, mau baca kitab para ulama berwudu. Artinya selalu dalam keadaan punya wudu, bagus. Ya. Nah, itu masalah yang pertama. Ya, jadi yang dimaksud tidur, tidur waktu malam. Ketika hendak tidur,
berangkat ke pembaringan sudah dalam keadaan apa? Berwudu. Kita amalkan. Kan nggak berat ini, nggak pakai modal apapun kecuali kesadaran untuk kebutuhan kita kepada Allah. Kita sadar dulu, kita ini butuh sama Allah. Kadang salah, teorinya benar tapi hatinya salah. Teorinya ngerti kita butuh sama Allah, tapi hatinya tidak merasa butuh sama Allah. Sedang yang diinginkan dari ilmu itu yang di sini, bukan yang di sini. Ayo kita butuh sama Allah. Maka berwudu nanti, ketika mau tidur berwudu. Ya. Nah, adapun setelah wudu terjaga, kemudian berhadas, tidak harus. Adabnya secara asal ketika hendak berwudu. Kok saat itu berwudu lagi? Ya bagus juga. Memperbarui wudu terus itu nggak ada masalah, bagus. Fadilah, keutamaan. Ya, nanti ghurran muhajjalun. Ya, ghurran muhajjalin, nanti dibangkitkan dalam keadaan wajah cemerlang, anggota wudu cemerlang min asaril wudu, karena dia biasa apa? Berwudu. Ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengenalinya seperti itu. Maka biasakan itu. Tayyib. Kemudian al-mas'alah as-saniyah, poin yang kedua. Tadi pertama. Jadi ada pertama ketika hendak tidur berwudu seperti wudu ketika hendak salat. Wal mas'alah as-saniyah fi qawlihi, ay qawli al-muallif waffaqahu Allah, wa nam ala shikkikal ayman. Kemudian berbaringlah miring ke kanan. Artinya apa? Ala jambikal ayman min jasadika, atas bagian yang kanan dari tubuhmu. Bagian kanan dari tubuh kita. Ya. Diterangkan dalam hadis Al-Barra juga, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasihi, kalau beliau beranjak menuju ke pembaringan beliau, wada'a yadahul yumna ala khaddihi, posisi tidur Nabi itu beliau letakkan tangannya ini di pipinya yang kanan. Jadi begini berbaring. Yang ana pahami caranya begini. Jadi diletakkan tangannya ala khaddihi, begitu. Jadi berbaring. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama, hikmah tidur seperti itu tidak sampai mendengkur, mudah terjaga. Dan itu tidur Nabi SAW, mudah terjaga. Ya. Jadi ada apa begitu mudah terjaga. Tidurnya begini, mendengkur itu, ada petir juga bablas kan gitu ya. La yasma' syai'an, sampai diangkat ke tempat lain pun itu lebih dari pingsan. Ya, Masya Allah. Itu kebiasaan Nabi SAW, cara tidurnya berbaring miring ke kanan. Nggak usah ditanya kenapa nggak boleh posisi yang lain. Boleh, cuman begitu adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas yang terbaik, yang paling baik, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa ada model tidur yang tidak boleh? Naam, ada. Tengkurap. Itu tidak boleh. Ada seorang sahabat Ansor di waktu akhir malam, waktu sahur, berada di Masjid Nabawi, tidur dia tengkurap. Maka digerak-gerakkan dia atau dibangunkan. Ada seorang yang membangunkan pakai kakinya. Lalu orang ini mengatakan, ini tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka tidur seperti ini. Kata beliau menuturkan begitu. Setelah saya lihat ternyata orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidur ala batn, tidur di atas perutnya, tengkurap. Itu secara kesehatan juga tidak bagus. Ya, itu tidur yang dibenci oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Adapun cara yang lain silahkan, tapi yang paling afdal yang sesuai dengan kebiasaan Nabi SAW, dan tentu ini yang paling disukai oleh Allah adalah ala jambihi al-aiman, miring ke kanan. Ya, nah tadi sudah dijelaskan dalam hadis, bahkan di hadis yang pertama tadi yang terkaitan dengan wudhu begitu. Ya, hadis Al-Barra ibn Azib tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza ataita majji'aka fatawadda wudu'aka lis-salat summa ittaji ala siqqikal ayman, kemudian berbaringlah di atas bagian tubuhmu yang sebelah kanan. Ya, baru baca doa nanti. Faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja illa ilaik. Allahumma inni amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kata Nabi, kalau dia mati malam itu dengan keadaan seperti itu, mata ala fitratin, dia mati di atas fitrah. Jadi zikir mau tidur banyak sekali, makanya nggak dibawakan mu'alif secara keseluruhan di sini. Rasulullah biasa kalau mau tidur baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu sampai akhir. Nabi juga syariatkan atau sunnahkan kepada kita membaca surat Al-Kafirun. Bahkan tadi doa Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik dan sampai akhir tadi, kata Nabi, jadikan itu akhir ucapanmu ketika mau tidur. Akhir ucapanmu sebelum tidur doa itu tadi. Fa in mutta au mitta, kalau kamu mati, mitta ala fitratin, maka kamu mati di atas fitrah. Luar biasa. Dan banyak yang lain dari zikir Nabi. Misalkan baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Mau tidur, kebaca enggak ini kira-kira? Kalau udah capek kadang doa bismika Allahumma amutu wa ahya juga enggak kebaca. Masya Allah. Nah ini perlu dibiasakan. Ya, paling udah capek sudah gitu, udah langsung zahaba ila an-naum, udah hilang katanya. Ini ya, akhirnya kadang-kadang tidurnya nggak berkah. Pakai adab, semua dengan adab jadi bagus. Baik, jadi yang kedua, tidur di atas lambung yang kanan. Ya. Kemudian yang ketiga, al-mas'alah tsalitsa fi qawlihi watlu ayatal kursiyyi marratan. Lalu bacalah ayat kursi sekali aja. Sebelum tidur baca ayat kursi. Zikirnya banyak ya, sampai ulama menyebutkan banyak benar Nabi itu kalau mau tidur mengajarkan zikir-zikir sebelum tidur itu banyak. Ya. Tapi ambillah sebagian, kalau nggak bisa seluruhnya, ambil. Ya, tidur harus mulai dengan zikrullah, karena tidak ada amal yang lebih bermanfaat melebihi apa? Zikrullah. Sampai mau tidur, mau makan, apa saja selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita terjaga, terutama hati, iman kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi poin yang ketiga, watlu ayatal kursi marratan, baca ayat kursi sekali. Ya, insyaallah semua sudah hafal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dibaca itu ayat kursi, ya. Wasumiyat hadil ayatul kursi, ayat ini disebut ayat kursi karena dalam Al-Quran penyebutan kursi itu hanya di situ tok, nggak ada di tempat lain.
Yang dimaksud kursi adalah kursinya Allah Subhanahu wa taala. Kursinya Allah itu sahih dari Ibnu Abbas adalah maudhi'u qadamaihi, tempat kedua telapak kakinya Allah. Itu kursi. Leluasnya kursi ini, ayat kursi tadi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda. Kursinya Allah ini lebih luas dari langit dan bumi. Jadi apa-apa itu jangan dimasukkan ke pikiran kita. Kita mikirkan makhluk aja nggak akan sampai pikiran kita ini, apalagi mikir tentang sifat-sifat Allah. Coba di atas, ini kan langit, dari kita ke langit dunia itu 500 tahun perjalanan jaraknya. Kita ke langit dunia yang nampak itu loh, jauhnya ini sejauh 500 tahun perjalanan. Dalam asar Abdullah ibn Mas'ud begitu. Dari satu langit ke langit berikutnya juga 500 tahun perjalanan. Terus begitu sampai langit yang ke-7. Di atas langit yang 7 itu ada kursi ini. Antara langit 7 ke kursi 500 tahun perjalanan. Sedang kursinya meluasi langit dan bumi. Di atas kursi ini ada lautan, bahrun alma. Masuk di akal kita? Enggak masuk. Itu baru makhluk. Gimana mau menghakimi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada laut, dasar laut ke permukaan laut itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Enggak ada lautan di dunia yang lebih dalam dari itu. Jadi di atasan itu ada lautan. Loh kok bisa? Kenapa enggak bisa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Akal kita nggak bisa. Di atas laut baru Arsyur Rahman, arsnya Allah Subhanahu wa ta'ala. War-Rahmanu alal arsy istawa. Nah gitu. Ini penting, akidah yang nggak boleh salah. Zat Allah itu jauh dari kita. Allah itu zatnya jauh dari kita, di atas sana. Makhluk yang paling tinggi ars. Dan Allah istawa ala arsihi. Begitu. Nggak mungkin Allah di mana-mana. Itu jelas salah. Salah dia dan salah berguru. Maka fangduru amman takhuduna dinakum. Perhatikan dari mana kita ini berguru. Nggak ada satupun dalil yang mengatakan Allah itu di mana-mana bersama kita. Tidak ada. Karena al-ulu itu sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu sifat yang nggak mungkin terpisah dari yang punya sifat. Ulu tinggi, jadi tingginya Allah itu nggak pernah terpisah dari Allah. Bukan sifat fi'liyah. Berarti kalau ada dalil yang nampaknya menyatakan Allah bersama makhluknya, itu jelas bukan zatnya. Karena kalau dipahami zatnya akan hilang sifat ulu. Sedang sifat ulu itu sifat dzatiyah. Seperti ilmu. Ilmu itu sifat dzatiyah. Nggak mungkin Allah terpisah dengan ilmunya. Nggak mungkin berkurang ilmunya Allah. Lalu ada ayat misalkan nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, lalu Allah lupa kepada mereka. Lupa di sini bukan kurangnya ilmu. Kalau kita artikan kurang ilmu, akan berbenturan dengan sifat al-ilmu bagi Allah. Maka Ibnu Abbas menafsirkan lupa itu tarakahumullah. Allah tinggalkan mereka. Allah nggak pedulikan mereka. Bukan ilmu Allah kurang. Makanya ulama membagi ini sifat dzatiyah, ini sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu berkaitan dengan kehendak Allah. Seperti istiwa itu sifat fi'liyah. Karena Allah beristiwa setelah menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah katakan sudah menciptakan as-samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal ars. Baru Allah istiwa. Berarti istiwa sifat fi'liyah. Kalau ulu sifat dzatiyah. Itu harus dipahami begitu akidah kita. Sehingga orang yang menerjemahkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, zat Allah bersama kita, mustahil. Nanti akan menghilangkan sifat apa? Al-ulu.
Bahkan datangnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu setelah Allah menerangkan bahwa dirinya subhanahu istawa ala arsihi. Kan setelah summa stawa alal ars. Ini kan Allah sedang menerangkan keberadaan zatnya. Baru Allah terangkan ilmunya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Itu menerangkan ilmunya. Jadi enggak bertentangan itu dalam satu ayat, enggak mungkin kontradiktif. Kok muncul orang-orang baru mengatakan Allah di mana-mana? Ini menyelisih seluruh salafnya, bahkan menyelisih imam yang 4. Itu akidah Asy'ariyah. Mau dipaksakan jadi ahli sunnah boleh, mengaku boleh. Seperti Yahudi mengakui Ibrahim adalah Yahudi, Nasara mengaku Ibrahim adalah Nasara. Allah bantah. Maka Ibrahim Yahudi wala Nasrani walakin kana hanifan muslimah. Jadi supaya pengakuan itu benar, sesuaikan dengan kebenaran tadi. Dan ini penting loh ya. Salaf dulu udah saya sampaikan ke sebagian thalabah. Jadi ada salaf kita ini yang punya kekuasaan di keluarganya. Kalau ada keluarganya yang melanggar, dia dihukum. Sampai teriak kapok, enggak akan saya hentikan hukuman ini sampai kamu mengikrarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang ketujuh istawa ala arsihi. Kalau enggak tetap dipukuli. Setelah ya Allah di atas langit yang ketujuh istawa ala arsihi, baru selesai hukuman. Jadi ini akidah, tanamkan. Bukan sekedar suruh push up sambil mengikrarkan, ya kan gitu ya, Allah di atas. Jangan sudah push up ternyata akidahnya Allah di mana-mana. Bahaya, jelek. Apalagi Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, tidak di dalam, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak jauh, tidak dekat, sama dengan tidak ada. Kan gitu tuh. Lah nggak ada sifatnya kok. Itu orang pakai filsafat, pakai akal, saking bingungnya seperti itu. Ini kebatilan ilmu-ilmu yang menyelisihi apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah ya. Karena itu Syekh Shalih Sindi hafizullah beliau mengatakan man i'taqada anna Allah rabbahu fawqa as-sama'i as-sabi'ati istawa ala arsihi faqad arafa rabbah wa man i'taqada ghaira dzalik fala arafa rabbah. Barang siapa yang meyakini bahwasanya Rabbnya Allah di atas langit yang 7 istiwa di atas arsy, berarti dia kenal Allah. Siapa yang meyakini selain itu enggak kenal Allah dia. Ini mahal. Hari ini mau digoncang akidah seperti ini oleh orang-orang yang mengklaim dirinya ahli sunnah. Itu Asy'ariyah, dan Asy'ariyah bukan ahli sunnah. Mau dipaksakan kayak apapun, Asy'ariyah bukan ahli sunnah. Kalau mereka mengatakan akidah imam yang empat seperti itu, cek di kitab-kitab mereka. Kalau pengklaim mengaku, ya tadi sudah ada contohnya. Ini ahli sunnah nggak boleh goncang. Ya, orang yang paling kokoh ketika berhadapan dengan syubhat adalah ahli sunnah, karena dia selalu menyandarkan akidahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakini tidak ada yang bisa menjadikan hati ini teguh di atas akidah yang hak kecuali Allah. Nah, ini difahami baik-baik. Ya. Jadi jangan belajar kitab banyak tapi nggak ngerti di mana Allah. Sia-sia itu namanya. Nggak ada ilmu. Ya. Baik. Bicara apa tadi kok sampai kursinya Allah. Ya. Ini karena penting akidah ini, maka harus disampaikan. Berarti membaca ayat kursi, ya. Kursi adalah tempat kedua kakinya, telapak kakinya Allah. Seperti apa? Nggak usah bertanya itu pertanyaan bid'ah. Karena untuk mengetahui hakikat suatu ada 3 pintu. Pintu yang pertama kita harus melihat zat Allah, dan itu tidak mungkin. Karena kalau nggak ngerti zat Allah, nggak melihat zat Allah, nggak ngerti sifatnya. Yang kedua harus ada sesuatu yang semisal Allah sehingga kita bisa perbandingkan, dan itu pun tidak ada. Qul huwallahu ahad, Allah itu cuma satu-satunya, nggak ada yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi
syai'un wa huwas sami'ul basir. Yang ketiga, ada kabar dari orang yang jadi kepercayaan Allah, yaitu Rasulnya. Rasulullah nggak pernah mengkabarkan tentang bagaimana sifat Allah. Berarti ikuti dalil, berhenti, yakini, selesai, selamat. Jelas ya? Nabi mengkabarkan Allah turun, turun. Udah. Bagaimana turunnya? Nggak usah. Kemana turunnya? Nabi kabarkan, ke langit dunia. Kapan turunnya? Setiap malam. Malamnya kapan? Ketika tinggal sepertiga akhir. Udah, titik sampai situ. Nah, ini motivasi. Oh, nanti bangun malam sepertiga yang akhir. Kenapa? Allah turun. Begitu. Kalau Allah di mana-mana, kita nggak sholat malam. Lah mau nemui siapa? Susah. Mana-mana. Apalagi tadi yang di luar tidak, di dalam tidak, depan tidak, belakang tidak, kanan tidak, kiri tidak, atas tidak, bawah tidak. Terus mau menemui siapa untuk sholat malam? Oh, nggak ada. Wadih ya, jelas ya. Nah, barakallahu fikum. Taib. Kemudian wal mas'alatur rabi'ah, poin yang ke 4. Fi qawlihi wajma' kaffaika. Setelah baca ayat kursi, dan ini tidak harus berurutan ya, silahkan nanti diambil yang mana dulu. Kemudian yang di nasnya muallif wafaqahullah, wajma' kaffaika, kumpulkan kedua telapak tanganmu begini ya, begini mengumpulkannya. Kemudian poin yang ke-5 tadi, yang keempat ya, wajma' kaffaika. Jadi seperti doa. Makanya para ulama mensifati ketika kita berdoa mengangkat tangan itu begini ya, bukan begini, begini, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan begini. Kemudian doa, silahkan apa itu kalau mau mengangkat tangan. Mengangkat tangan disunnahkan dalam doa, cuman jangan ditentukan di satu doa tanpa yang lain. Lihat kondisi, kayaknya ini kalau angkat tangan, kecuali yang ada dalil memang harus angkat tangan, seperti doa witir misalkan gitu ya. Yang tidak ada dalil harus angkat tangan, kapan angkat tangan? Lihat kondisi kita. Kalau dengan kita angkat tangan begini rasanya lebih nikmat, lebih lezat, lebih tadarruk kepada Allah, if'al, kerjakan. Kan gitu. Ada orang yang doa barangkali nggak angkat tangan, dia gini karena kondisi lebih, tidak masalah, itu sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi dalil tentang angkat tangan ketika berdoa ini ada, masyru', disyariatkan ya. Bahkan ada dalil yang memang dibicarakan oleh para ulama, ketika kita mengangkat, menengadahkan tangan meminta kepada Allah, Allah malu kalau kembali dalam keadaan kosong. Maka Masya Allah ini, apalagi di malam hari sendiri hanya dengan Allah ya, kita menghibah, kita merengek, kita menangis dosa-dosa kita, kita mengajukan permohonan kita, problem hidup kita, kita berikan, kita sampaikan kepada Allah, tadarruk yang luar biasa. Masya Allah, apalagi talabatul ilm, kebutuhannya luar biasa, minta kepada Allah. Karena ilmu tidak bisa diletakkan kecuali di hati yang bersih, minta kebersihan hati kepada Allah SWT. Ini kebiasaan hamba-hamba yang sukses, yang beruntung, yang Allah akan tolong dia, Allah akan jaga dia. Yakin itu. Minta kepada Allah, doa, aksirat doa, perbanyak doa ya. Nah, demikian juga ketika mau membaca Mu'awwidzatain dan Al-Ikhlas ya, kumpulkan sebelum beranjak tidur ya. Ini dalam posisi berbaring, asalnya begitu dalilnya, dalam posisi sudah berbaring, tidak harus duduk, dalam posisi sudah berbaring, silahkan begini baca. Lalu apa yang dibaca pada poin yang ke-5? Tadi ke-4 bicara tentang kondisi tangan ya, telapak tangan begini, digabungkan begini. Kemudian wal mas'alah khamisah, poin yang ke-5, fi qawlihi waqra fihi ma surat al-ikhlas, baca pada kedua telapak tanganmu surat al-ikhlas wal mu'awwidzatain, dan 2 ayat yang isinya ta'awudz, yaitu al-falaq dan an-nas. Jadi baca fataqra'u fihi masalasa suwarin, berarti yang dibaca 3 surat ya, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Yang dibaca 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas.
Insyaallah semua kaum muslimin hafal. Kalau sudah umur 6 tahun ke atas sudah hafal. Kalau zaman saya kecil dulu 6 tahun belum hafal 3 surat ini, aib itu, dibully habis-habisan di kampung. Kecil-kecil sudah bacaan Qur'annya udah bagus. Karena dulu ilmu yang disebarkan. Sekarang YouTube yang disebarkan. Nah itu. Jadi baru lahir sudah kenal YouTube. Masuk pesantren, udah tumbuh jenggotnya, nggak bisa baca Quran. Tapi kalau ngegame, wah, HP-nya ada pesan aja bisa ngegame. Kebalik bisa, saking pinternya. Masya Allah. Ini musibah hari ini. Jadi bukan ilmu yang disebarkan, tapi suatu yang menjadikan hati keras. Ya, baca 3 surat. Surat Al-Ikhlas. Apa ayat pertama? Loh, jangan-jangan nggak hafal. Qul huwallahu ahad. Ini surat luar biasa lah ya. Murni bicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena datang orang kepada Nabi SAW, ya Muhammad, kabarkan kepada kami siapa Tuhanmu itu. Ada riwayat orang-orang musyrik, ada mengatakan orang Yahudi. Maka Allah turunkan ini surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ayat menjawab pertanyaan orang yang minta keterangan tentang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir. Kemudian surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Itu dibaca begini, baca. Hah? Setelah itu baru poin yang ke-6. Wanfus fihima. Poin yang ke-6, lalu tiupkan ke kedua telapak tangan tadi setelah membaca. Setelah bismillah boleh, tidak juga boleh. Ya, misalkan mau dimulai bismillah karena itu awal surat semuanya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqa, min syarri nafasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Kemudian An-Nas, lalu tiupkan. Ya, yanfus au nafakha, itu meniup disertai dengan sedikit percikan ludah. Jadi bukan sekedar bukan, tapi kayak merukyah itu ya. Ada tiupan udahnya. Dikit aja, jangan banyak. Itu mau cuci muka ya. Jadi ada percikan ludah sedikit. Udah, jadi dibaca 3 kali, terus begitu. Habis begitu diusapkan. Diusapkan ke bagian-bagian tubuh yang mudah terjangkau. Kalau berbaring ya sudah posisi yang mudah. Nggak harus kemudian duduk untuk mengusap seluruhnya, nggak harus. Makanya dikatakan nanti mastata'ta min jasadika, yang mampu engkau jangkau dari jasadmu. Dimulai dari wajah. Dimulai dari wajah. Terus mana yang mudah? Baca sudah kan? Nanti baca lagi. Yang kedua baca lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan, usapkan lagi. Selesai kedua, baca lagi yang ketiga, kemudian usapkan lagi. Nah begitu. Jelas ya, adabnya dijagai. Kita yakin dengan itu Allah akan jaga kita. Dan yang lebih penting bagi kita, kebutuhan kita kepada Allah. Berharap dengan itu kita mengamalkan sunnah, Allah kemudian memaafkan kesalahan-kesalahan kita, merahmati kita. Bahkan berkenan Allah mengganti kejelekan kita dengan kebaikan. Dan ini luar biasanya Allah Rabb kita. Bukan sekedar memaafkan kesalahan, bahkan Allah berkenan mengganti jelek itu jadi baik. Luar biasa. Allah Al-Karim. Al-Karim Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang dikatakan karim itu kalau memberikan sesuatu yang dibutuhkan orang tanpa diminta, sudah ngerti, itu karim namanya. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Rabb kita Jalla Jalaluh. Bagaimana kita enggak mencintainya?
Bahkan kita harus betul-betul berupaya supaya cinta kita ini jujur kepada Allah. Apalagi sampai dikatakan apa, seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullah, beliau mengatakan laisa sa'nu an tuhibba wa innama sa'nu an tuhabba. Yang jadi standar ukuran itu bukan bagaimana kamu mencintai Allah, tapi yang lebih penting dari itu bagaimana kamu dicintai oleh Allah. Maka berjuang untuk meraih cintanya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila au yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan cinta terhadap setiap amalan yang mendekatkan aku kepada cintamu. Jadi raihlah cinta Allah SWT. Begitu. Kita mengatakan cinta kepada Allah bisa mudah, tapi yang lebih penting bagaimana kita dicintai oleh Allah SWT, dan itu Allah rahasiakan. Siapa secara muayyan yang dicintai oleh Allah, Allah rahasiakan. Di antara yang Allah rahasiakan adalah siapa kekasih Allah itu. Di antara kita semua ini, siapa yang kekasih Allah, yang Allah cintai. Maknanya bukan sampai khullah seperti Rasulullah, enggak, yang Allah cintai, enggak ngerti. Maka jangan kita merasa saya inilah, saya ini kayaknya, enggak bisa begitu. Itu Allah rahasiakan. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Itu karena ada orang yang amalnya luar biasa secara zahir, tapi belum tentu dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingat perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullah, ma sabaqahum Abu Bakrin bi kasratis shalah wala siyam wa innama bima waqara fi qalbihi. Abu Bakar itu tidak mendahului para sahabat, melebihi para sahabat, bahkan umat secara keseluruhan dengan banyaknya salat dan puasa, tapi dengan apa yang bercokol kuat di dalam hati beliau radhiyallahu an, as-sidqu ma'allahi fil iman, kejujuran kepada Allah dalam keimanan beliau. Kan itu beliau disebut as-siddiq. Nah, ini harus kita perjuangkan. Ini poin pokok yang harus betul-betul ada di sini, diperjuangkan. Nggak bisa sehari sekali, nggak bisa. Terus dalam setiap detik kehidupan kita, kita perjuangkan kejujuran kita dalam kita beriman kepada Allah SWT. Cirinya nanti kita lihat, tidak ada satupun dari hawa nafsu yang masih mempengaruhi kehidupan kita terkait dengan kita hubungan iman kita kepada Allah SWT. Jadi kalau muncul teguran ini salah, ya kita salahkan di sini. Nggak ada bantahan sama sekali. Kalau hawa nafsu sudah tidak ada tempat dalam diri kita, maka kejujuran itu akan sempurna. Maka yang dia cintai apa yang dicintai oleh Allah. Secinta apapun dia kepada suatu, kalau Allah tidak mencintainya, dia tidak akan cintai. Ini ya, ini perangai yang luar biasa yang harus kita perjuangkan, ya. Kemudian dalam mengusapkan tadi, termasuk kesalahan kata muallif adalah seorang takalluf, berlebihan, memberat-beratkan diri. Dia harus bangun, dia harus angkat kakinya, diusap, enggak. Tapi mastata'ta min jasadika, semampunya, sampai lutut ya sudah. Mungkin kita sudah berbaring, setelah itu kemudian kita usapkan, hanya sampai lutut, udah, enggak usah harus duduk. Apalagi sampai berdiri begini misalkan, enggak usah. Itu sudah malah kesalahan. Di sini sebagai isyarat bahwa ketika seorang beribadah, kalau dia tidak pahami fikih ibadahnya, dia sangka semangat dalam ibadah, bisa jadi itu merupakan kesalahan. Akhirnya ibadahnya tidak menjadi ibadah. Lihat Khawarij, ghulu dalam beribadah, berlebihan luar biasa. Makanya Nabi tolak orang yang mau bangun malam tidak tidur, yang mau siam terus tidak berbuka, yang menjauhi wanita, tidak mau tidur di atas permadani atau kasur, tidak mau makan daging, diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan itu ghulu. Innallaha la yamal hatta tamallu. Sungguhnya Allah itu tidak pernah jenuh sampai kalian sendiri jenuh. Maka jangan sampai kita beribadah kepada Allah buahnya apa? Jenuh, bosen. Salat bosan, baca Quran bosan. Kenapa? Karena fikih dalam salat dan baca Quran keliru. Akhirnya ibadah yang mestinya jadi kelezatan dan kenikmatan membosankan, bikin jenuh. Nah, ini salah fikihnya namanya. Maka tidak cukup ilmu dalam tanda kutip titik, enggak,
tapi harus ada fikih dalam melaksanakan ilmu tersebut. Kebanyakan manusia keliru, betul dia punya dalil, betul dia punya ilmu, tapi fikih dalam penerapan ilmu itu yang salah. Akhirnya keinginan dia untuk dekat kepada Allah justru malah menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taf'al dalika salasan. Permasalahan yang ketujuh tadi ya, yang ketujuh, usapkan itu ke seluruh jasadmu. Setelah dibacakan tadi, yang ketujuh apa? Usapkan ke seluruh tubuhmu yang kamu mampu. Tapi nggak boleh berlebihan ya. Mana jangkauan tangan sampai di situ. Ya. Baru poin yang ke-8, taf'al dzalika salasan. Itu dikerjakan berapa kali? 3 kali. Caranya begitu. Jangan diborong di awal. Yang benar begitu, ya. Jadi buka kedua telapak tangan, gabungkan, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu tiupkan. Sekali ini usapkan dulu. Selesai itu diulangi lagi kedua kali. Begitu. Kemudian diusapkan. Setelah itu yang ketiga diusapkan. Jelas ya? Jangan baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, sekali tiup terus diusapkan. Enggak, ini maunya borongan. Bukan begitu caranya. 1 usapkan, 2 usapkan, 3 usapkan. Itu yang paling sahih. Diulang berapa? 3 kali. Ya, maka mu'alim mengatakan taf'al dzalika salasan, ay tukarrirul qira'ata wan nafsa wal masha marrah ba'da marrah, yaitu kamu ulang dalam membaca dan meniupkan tadi dan mengusapkannya sekali, kemudian berikutnya diulang. Namanya mengulang ini sudah selesai dulu, baru kemudian yang kedua, ya. Naam. Baik, jadi demikian adab tidur ya, insyaallah. Tidak kita baca sarahnya semuanya, tapi poin-poin sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memahamkan kita akan ilmu yang kita pelajari dan memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa mengamalkan adab ini, khususnya ketika kita hendak tidur, ya. Dan adab-adab yang sebelumnya mari coba kita berupaya keras memohon kepada Allah untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan mendatang adab yang ke-6 bi'aunihi subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.